Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah pada makan siang? Belum, Bu. Kenapa? Gak ada jajan, Bu. Ya sudah, setelah pelajaran hari ini nanti kalian makan siang ya. Di masa pandemi seperti saat ini, baiknya kalian makan tepat dengan waktunya supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit ya. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah kalian ada yang mengantuk? Tidak, Bu. Tidak Masih ya. segar, Bu. Bagus. Biasanya di siang hari ada yang mengantuk. Bagus sekali, keren sekali kalian siang-siang hari ini tidak ada yang mengantuk ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Berdoa selesai. Amin. Nah, setelah berdoa, selanjutnya Ibu akan mulai untuk mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Silakan duduk yang rapi. Miu Otavia. Hadir. Oke. Taka Rajiman. Hadir. Oke. Hana Makia. Tidak ada, Bu. Loh, kenapa? Sakit. Sakit apa, Hana? Sakit tipes, Bu. Ah, kasihan. Kalian harus jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit tipes kayak Hana. Selanjutnya Riksa Direndra. Hadir. Hadir. Rai Galilei. Hadir. Zea Cornelia. Hadir. Hadir. Laila Alstromelia. Hadir. Ya. Reza Avanluna. Hadir. Baik, jadi yang tidak hadir cuma Hana saja ya, karena sakit. Sudah Ibu panggil semua kan namanya, tidak ada yang tertinggal kan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana sih rasanya berada di kelas 12? Capek, Bu. Capek ya? Iya. Terus apa lagi? Deg-degan, bingung? Iya, Bu. Takut, Bu. Udah kelas 12. Iya, mau ya, takut ya. Iya, Bu. Terus kalian bingung ya, nanti mau kerja atau mau lanjut kuliah ya? Iya, Bu. Nah itu, jika nanti ada yang lanjut kuliah, maka itu bisa dia siapkan dari sekarang, belajar yang rajin. Lalu buat yang ingin langsung bekerja, apa sih yang harus disiapkan saat melamar pekerjaan? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Apa? Yang harus disiapkan, yang paling penting itu adalah surat lamaran pekerjaan. Oh, surat lamaran pekerjaan. Iya. Nah, pada pertemuan pertama kita di kelas 12 ini, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Apakah ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, silakan Zea. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Iya, bagus sekali Zea. Terima kasih. Jawaban Zea bagus sekali. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau memberikan tanggapan mengenai apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya, Bu. Iya, Riksa, silakan. Iya, bagus sekali jawaban Riksa. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh kedua teman kalian tadi, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman.
Nah, surat lamaran pekerjaan ini juga biasa disebut dengan surat semi resmi. Kenapa? Karena surat ini, kalau surat resmi itu kan ada kopnya, sementara surat lamaran pekerjaan ini itu tidak ada kopnya, tapi ditulis dengan bahasa yang baku. Makanya disebut dengan surat semi resmi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari mempelajari materi hari ini? Tujuannya yaitu supaya kalian dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup ya? Iya, Bu, cukup. Nah, sekarang mari kita belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Pernahkah kalian membaca surat lamaran pekerjaan? Pernah, Bu. Ada yang pernah ya? Apakah ada yang belum pernah membaca? Saya belum, Bu. Oh, belum ya. Nah, sistematika ini maksudnya apa saja sih yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu? Dan urutannya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan Selindia yang Ibu tampilkan ini. Mulai dari atas ya. Ini adalah titi mangsa atau tempat dan tanggal surat itu dibuat. Kemudian yang kedua, ini adalah perihal dan lampiran. Nah, perihal ini karena kita ingin melamar pekerjaan, maka perihalnya ditulis lamaran kerja. Dan di lampiran ini merupakan lampiran yang dicantumkan di lamaran pekerjaan itu. Misalnya ada 5 lampiran, berarti ditulis 5 lembar. Ada 6 lampiran, berarti ditulis 6 lembar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alamat surat. Alamat surat ini ditujukan kepada siapa surat itu. Contohnya, yang terhormat Direktur PT Maju Jaya, yang terhormat CEO Nijisan GID di Jalan Ahmad Yani, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu adalah salam berbuka. Salam berbuka biasanya Assalamualaikum atau dengan hormat gitu ya. Kemudian yang kelima, itu ada pembuka surat. Misalnya, berdasarkan lowongan pekerjaan yang saya lihat di surat kabar bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keenam ada isi surat. Nah, isi surat ini biasanya ada identitas pelamar, kemudian mengajukan lamaran ini di bidang apa, kemudian ingin menempati posisi apa, sebagai apa, seperti itu. Dan di isi surat ini juga biasanya ada cantuman lampirannya. Nah, itu cantuman lampirannya itu disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya. Misalnya, lowongan pekerjaannya ada yang ingin menjadi supir. Nah, itu biasanya selain KTP diselipkan juga fotokopi dari SIM. Kemudian yang ketujuh itu ada penutup surat. Biasanya kata-katanya dimulai dengan demikian surat lamaran pekerjaan ini gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan itu ada salam penutup dan tanda tangan dari nama pelamar. Seperti itu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Baik. Selanjutnya, selain sistematika, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran yang akan kita buat. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu surat lamaran harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa yang formal dan berdasarkan dengan PUEBI. Yang kedua, itu bahasanya yang santun. Jadi, menggunakan bahasa, misalnya di surat lamaran pekerjaan ada yang menulis aku ingin melamar. Nah, itu tidak boleh ya. Yang benar saya menggunakan kata saya, jadi pakai kata yang sopan. Kemudian yang ketiga itu surat harus efektif dan efisien, jadi tidak bertele-tele. Dan yang keempat itu sistematikanya lengkap dan berurutan. Nah, seperti sistematika yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, itu harus lengkap, berurutan, tidak boleh diacak-acak ya. Ya, Bu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, kita akan berlatih sekarang.
kita akan berlatih mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, kita akan berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari sini. Silakan. Dari Miu, silakan. Ya, sudah ya. Nah, yang dapat nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1, dapat nomor 2 silakan berkumpul dengan nomor 2, begitu pula seterusnya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah, Bu. Nah, tugasnya yaitu silakan buka buku teksnya masing-masing. Buka pada halaman 19. Ya, sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Nah, di situ ada apa? Ada surat lamaran pekerjaan ya. Iya, Bu. Nah, tugas kalian yaitu mengidentifikasi sistematika dan isi dari surat lamaran tersebut. Nah, format pengerjaannya itu ada di halaman 20. Silahkan kalian lihat di halaman 20. Nah, tugasnya dibuat di lembar kerja. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Laila. Waktu pengerjaannya berapa lama, Bu? Iya, waktu pengerjaannya itu selama 20 menit ya. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya dulu. Kalian kerjakan di lembar kerja ini mengikuti format yang ada di buku halaman 20. Nih, silakan kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 3 dan 4. Ya, sudah dapat semua kan? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 20 menit kemudian. Baik, ini sudah 20 menit berlalu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan mulai presentasi kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan tunjuk perwakilan kelompoknya yang akan mempresentasikan hasilnya. Presentasi ini dilakukan di tempat duduk masing-masing saja, jadi tidak perlu maju. Kalian hanya perlu berdiri dan membacakan hasil diskusinya. Paham? Paham, Bu. Sekarang kelompok berapa dulu yang ingin mulai? Saya, Bu, kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang mau membaca? Miu ya, silakan Miu. Baik, Bu. Ya, bagus sekali Miu, terima kasih. Nah, tadi adalah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi paparan dari kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak ada ya, sudah bagus ya hasilnya. Bagus, Bu. Baik, selanjutnya kelompok siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Ray, Bu. Ya, silakan. Ray Galilei, paparkan hasil diskusi dari kelompokmu. Ya, bagus sekali, Ray. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin mengomentari atau memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok 2? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Reza. Baik, Bu. Bagus sekali Reza, terima kasih sudah memaparkan materi. Nah, kepada teman-teman yang lain, adakah yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Siapa perwakilan kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silakan Diksa. Baik, Bu. Iya, bagus sekali Diksa, terima kasih. Nah, itu tadi adalah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, kepada teman-teman yang lain, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Tidak, Bu. Iya, tidak ada ya. Berarti semua kelompok sudah mengerjakan diskusinya dengan baik dan benar ya. Iya, Bu. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah,
sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Zea. Ya, Bu. Menurut Zea, apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, terima kasih Zea, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Zea. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Taka. Nah, menurut kamu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini itu apa? Iya, terima kasih Taka. Beri tepuk tangan untuk Taka. Seperti yang sudah dikatakan oleh kedua teman kalian tadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sistematika surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ditulis dengan acak-acakan dan tidak berurutan. Jadi harus ditulis dengan berurutan sesuai dengan sistematika yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan harus diperhatikan, yaitu bahasa yang baik dan benar, santun, efektif, dan juga sistematis. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Ini adalah tugas individu. Tugasnya yaitu membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika dan unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan saat pertemuan pelajaran bahasa Indonesia berlangsung ya. Tuliskan tugasnya di lembar kerja kalian masing-masing. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Bagus. Jadi, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.